Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri tewasnya seorang direktur sebuah perusahaan game, di mana direktur ini seorang dulunya mantan gangster ya. Dan terjadi plot twist pelaku yang membingungkan, di mana tersangka pertama yakin tidak menewaskan si direktur. Oleh sebab itu berusaha melarikan diri saat ditangkap polisi dan berakhir menyandra Conan. Yang menarik, Kogoro berusaha mengungkap misteri tersebut dan dengan cepat mengetahui alur permasalahannya. Akan tetapi masih keliru menuduh pelakunya, sehingga Conan terpaksa memanfaatkan tersangka awal untuk mengetahui dalang sebenarnya. Memang cukup kompleks kasus kali ini, sehingga kita akan bahas singkat saja. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin, karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Awal cerita Detektif Conan episode ke-547 sampai 548 nampak di dekat taman bawah jalan layang malam hari. Ada dua orang pria sedang berdebat mengenai permasalahan di perusahaan game. Seorang karyawan bernama Omine sudah bersiap dengan pistol mengarahkannya kepada si direktur yang bernama Onda. Tak sengaja Omine tersandung dan pelatuknya tertarik. Ternyata tembakan itu mengenai Onda. Karena panik, sambil berlari ke sebuah gedung, Omine berkata bahwa dia tidak berniat menembak Onda. Lalu pistolnya dia buang ke gedung yang dia lewati, lalu melarikan diri. Karena jelas perbuatannya ini akan diketahui polisi melalui kamera CCTV taman dan jalan layang. Keesokan paginya di sebuah mall, nampak Ran Sonoko dan Conan sedang nyantai makan es krim di sana yang katanya ada diskon 20% bila membawa anak kecil. Padahal yang makan es krim itu Ran sama Sonoko aja, sedangkan Conan cuma minum jus. Tak lama, Conan pergi beralasan mau ke toilet. Tak sengaja melihat Takagi. Conan pun menguping pembicaraannya. Ternyata seorang tersangka bernama Omine yang telah menembak direktur bernama Onda sedang diburu polisi, dan jejaknya diketahui berada di mall itu telah menyandra anak kecil untuk melarikan diri dari kepungan polisi. Dan saat ini polisi sedang berpencar di segala penjuru mall. Conan yang cepat tanggap langsung pergi ke tempat parkir. Karena sudah jelas pelaku sudah membawa Sandra, tujuannya hanya satu, kabur alias pergi dari mall itu secepatnya. Ringkas cerita, Conan melihat pria yang menyandra anak kecil berusaha merampas sebuah mobil yang hendak keluar dari parkiran. Di saat itu, Conan menendang keranjang belanjaan dengan sepatu power up-nya sehingga mengenai Omine. Kemudian Conan langsung menurunkan Sandra yang sudah berada di mobil. Di saat polisi datang dan berusaha menangkap Omine, Omine segera bangun dan menyandra Conan sebagai gantinya. Kemudian langsung keluar dari mall melalui jalur lawan arah. Meski Sandra pertama selamat dan telah kembali kepada orang tuanya, polisi kehilangan jejak Omine yang membawa Conan. Hal ini dilihat Megure, Ran maupun Sonoko di depan pintu keluar jalur mobil mall. Pada akhirnya Ran menelpon Kogoro dan menjelaskan bahwa Conan telah diculik. Di sisi lain, petugas yang berada di parkiran yaitu Chiba mengabarkan kepada Inspektur Megure bahwa Sandra telah diselamatkan, namun pelaku membawa Conan sebagai ganti Sandranya. Tentu saja Megure memarahi Chiba dan menyuruhnya segera mencari Omine di lokasi terakhir terlihat dengan melacaknya. Nampaknya polisi berhasil menemukan mobil yang di
dipakai Omine untuk kabur, di mana mobil ini terparkir di sebuah taman kosong belakang gedung, sehingga polisi menyusuri area tersebut. Scene berganti. Nampak Conan dan Omine yang berada di ruangan seperti gudang. Conan nampaknya mewaspadai Omine karena berdasar berita yang dia dengar saat di mobil, Omine diduga membawa pistol. Conan pun berpura-pura ketakutan ada tikus dan kecoa, padahal tujuannya untuk meraba saku dan badan Omine. Setelah terbukti Omine tidak membawa senjata api, Conan berusaha kabur. Akan tetapi lampu gedung tiba-tiba padam dan terlihat beberapa kilatan api. Ternyata itu adalah tembakan sembarangan yang dilepaskan seseorang. Di saat salah satunya mengarah kepada Conan, Omine menghalanginya sehingga lengan Omine yang terkena tembakan. Omine pun menarik Conan dan masuk ke sebuah ruang gudang bawah tanah. Ternyata di gudang itu ada celah jendela untuk keluar, dan Omine yakin siapapun yang tadi menembaki mereka tidak akan bisa mengejar sampai ke lokasi itu. Terungkap, Omine mengaku tidak menembak Direktur Honda karena pistol yang dia beli dari black market itu berupa pistol angin tanpa peluru. Bahkan manual booknya sudah dia cek, alias di paket pembeliannya memang tanpa peluru. Tujuan awalnya hanya untuk menakuti Direktur Honda, namun justru dia jadi buronan. Conan yang memahami situasinya langsung meminjam ponsel milik Omine dan menghubungi Profesor Agasa. Scene berganti di kantor detektif. Kogoro sedang mencari kasus terkait Direktur Honda karena Kogoro yakin pernah terjadi kasus beberapa bulan lalu yang melibatkannya. Namun sudah mengacak tumpukan koran belum juga ketemu. Di saat itu Ran datang dan bertanya, "Ayah sedang cari apa?" Usai Kogoro menjelaskan, Ran segera membuka laptopnya yang sudah dilengkapi internet. Lalu dicarikan melalui web browser sehingga artikel berita mengenai Honda ketemu. Dari data itu Kogoro langsung menemui salah satu rekan Omine yang seorang programmer bernama Kanayama. Ternyata Kanayama sudah tahu maksud tujuan Kogoro menemuinya, dan Kanayama menceritakan bahwa pekerjaannya sebagai programmer game dibayar murah oleh direktur. Padahal penghasilan atau keuntungan game tersebut sangat besar. Dia juga menyatakan Honda itu sangat pelit. Ketika Kanayama datang untuk meminta sedikit komisi atas keuntungannya, Honda sama sekali tidak memberikan. Di saat itu ada video call dari seorang bernama Monoka yang berkata, "Ternyata kau belum ditangkap polisi ya, Kanayama." Lalu Kanayama membalasnya, "Bukankah kau yang membujuk Omine menewaskan direktur? Karena jelas kau sebagai sekretarisnya punya akses dana khusus yang disimpan Honda." Kogoro pun jelas mencurigai mereka berdua karena punya motif masing-masing. Lalu Kogoro bertanya, apakah ada orang lain yang bisa jadi tersangka? Kanayama menunjukkan seorang wakil direktur bernama Kanda. Dijelaskan, Kanda ini pernah dikenai SP oleh direktur karena menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan seenaknya. Scene berganti di gang gedung. Keberadaan Omine dan Conan ketahuan oleh polisi yang menyusuri area itu, yaitu Takagi. Alasan Conan tidak teriak atau menyerahkan Omine karena Conan perlu informasi lebih banyak untuk menemukan dalang sebenarnya. Naasnya Omine tak sengaja menendang tong sampah dan kegaduhan itu terdengar oleh Tak. Untungnya Agasa datang di waktu yang tepat sehingga Omine dan Conan bisa kabur naik mobil Beetle Profesor Agasa. Sampainya di rumah Agasa, Ran langsung memeluk Conan, dan begitu melihat Omine, Ran berusaha menendangnya namun dihentikan oleh Conan. Conan pun menjelaskan bahwa Omine hanya dimanfaatkan oleh orang lain alias pelaku sebenarnya. Di saat Omine sedang diperban oleh Ran, Omine menghubungi Kanayama dan yang angkat ternyata Kogoro. Omine meminta dipinjemi mobil untuk kabur keluar Tokyo. Pada akhirnya yang membawa mobil itu Kogoro menuju rumah Agasa. Kanayama tidak ikut beralasan masih banyak kerjaan di rumah. Di sisi lain Conan bertanya mengenai pistol angin yang dipakai Omine. Ternyata pistol itu dibuang ke gang sebuah gedung saat dia panik. Tak lama mobil yang dibawa Kogoro sampai di halaman rumah Profesor Agasa. Tentu saja ketika
Ketika Kogoro keluar dari mobil, Kogoro langsung menangkap Omine. Namun Conan berkata, dia bukan pelakunya. Setelah Conan menjelaskan semuanya, Kogoro menyimpulkan untuk menemukan pistol anginnya dulu. Sehingga mereka pergi ke gedung tempat Omine membuangnya. Namun mereka tidak menemukan pistol tersebut. Yang aneh, di sepanjang area sisi gedung terdapat banyak jejak kaki baru. Mereka pun masuk ke gedung ditemani security, dan ketika mengecek atap gedungnya, Conan melihat mesin pembersih kaca otomatis dan di dekat area itu pistol ditemukan. Begitu kembali ke rumah Agasa, Agasa membongkar pistol tersebut dan menyatakan pistol itu memang hanya pistol angin tanpa peluru. Isinya hanya amunisi yang dimodif sehingga saat pelatuknya ditekan akan muncul efek seperti tembakan. Pada akhirnya Conan menyimpulkan ada seseorang yang memanfaatkan Omine dan menembak direktur di saat Omine mengancam direktur secara bersamaan saat Omine menekan pelatuknya. Kogoro pun menyatakan ada 3 orang yang bisa jadi pelaku, yaitu Kanayama, programmer, Momoka yang seorang sekretaris, dan Kanda, wakil direktur. Kogoro pun bertanya dari mana Omine dapatkan link black marketnya. Ternyata Omine mendapatkannya dari Momoka. Di saat itu Kogoro menyuruh Conan segera pulang, sedangkan Kogoro nampaknya pergi ke perusahaan Honda. Ternyata sudah ada Kanayama, Megure, dan Takagi di sana. Kogoro pun meminta Megure memanggil Momoka dan Kanda. Conan sendiri kembali ke gedung persembunyian saat Omine diburu polisi. Tujuannya adalah mencari bukti, karena Conan yakin dia mendengar ledakan saat ada orang yang menembakinya. Dan nyatanya benar, Conan menemukan serpihan pistol yang ada bekas darahnya. Kemudian Conan membuat rencana dengan Omine. Mereka datang ke perusahaan Honda juga. Ketika Kogoro menjelaskan kronologi kasus yang dimulai saat Kanayama mengadu atas bayaran pembuatan game di mana Kanayama mendapat bayaran kecil padahal gamenya meraup untung besar. Hal ini dilihat oleh Momoka juga. Usai itu Kanayama mengadu kepada teman baiknya yaitu Omine. Mengetahui itu, Omine pun berniat mengancam Honda agar memberikan komisi atas keuntungannya kepada Kanayama. Pertemuan Kanayama dan Omine dilihat Momoka dan dia ikut serta, lalu memberitahu bahwa Honda itu mantan bos gangster dan jago judo, sehingga menyarankan kepada Omine agar membeli senjata api untuk berjaga-jaga. Di saat itu Omine datang di hadapan semua orang dengan menyandra Conan. Lalu Omine pura-pura lengah sehingga salah satu dari mereka yaitu Kanda menyerobot Omine dan merampas pistolnya. Omine pun ditangkap. Di saat itu Conan membius Kogoro dan memulai deduksi Kogoro tidur. Pertama, mengungkit mengenai siapa yang paling untung atas tewasnya Direktur Honda. Kanayama menyatakan bahwa dia sudah rugi banyak karena tidak dapat komisi. Lalu berkata, tentu saja bukan aku karena aku freelancer. Kemudian Momoka menyatakan sebagai sekretaris, dia orang paling rugi waktu karena banyak kerjaan yang dilimpahkan kepadanya. Jadi dia. Tentunya semua orang menatap Kanda sebagai wakil direktur yang pastinya akan punya akses khusus setelah tewasnya Honda. Kogoro langsung to the point mengenai penyergapan Omine tadi. Mengapa Kanda berani menyingkap Omine yang memegang pistol? Sewajarnya orang biasa maupun polisi saja tidak akan gegabah seperti itu karena pelaku bisa dengan cepat melepaskan pelatuknya. Namun Kanda tidak takut karena sudah tahu bahwa pistol itu tidak ada pelurunya alias pistol angin. Jadi saat perbincangan antara Kanayama, Momoka, dan Omine di kafe, Kanda mengupingnya dan mengkambing hitamkan Omine dengan cara membagikan link black market kepada Momoka untuk ditujukan kepada Omine. Usai kejadian penembakan di bawah jalan layang, Omine berlari ke gang gedung dan diikuti oleh Kanda. Tujuannya untuk mengambil pistol yang dibuang oleh Omine sehingga terdapat jejak kakinya di sana. Namun Kanda tidak berhasil menemukan pistol tersebut sehingga beralih rencana yaitu memburu Omine. Lalu hasil penyelidikan polisi menyatakan Kanda ini punya hobi koleksi senjata api dan pastinya tahu cara menyelundupkan senjata yang asli. Namun senjata yang masuk ke Jepang lewat penyelundupan tidak ada yang sempurna alias harus dirakit sendiri. Dan saat
pengejaran di gedung terjadi ledakan yang menyebabkan luka di tangan Kanda akibat kesalahan perakitan. Conan pun memberi bukti berupa serpihan senjata yang ditemukannya kepada polisi. Karena serpihan itu ada bekas darahnya, sudah cukup jadi bukti kuat. Tentu saja Kanda berusaha kabur, namun segera dihadang oleh Omine. Kemudian polisi menangkapnya. Kasus pun ditutup. Scene berganti keesokan siang hari. Saat pulang sekolah, ada Sonoko, Ren, dan Conan. Ketika itu Sonoko berkata bahwa ada promo 50% di sebuah kafe apabila mengajak anak SD. Dan nampaknya Sonoko berusaha mengajak Conan lagi, sehingga Conan pun langsung berlari untuk menghindarinya.